Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ki Bocah Channel. Oke teman-teman, saat ini kita berada di Desa Kalisalak, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kita akan mengunjungi sebuah petilasan dan sekarang menjadi museum dari seorang tokoh ulama yang bernama Syekh Ahmad Rifai. Inilah petilasan beliau dan sekarang menjadi pusat kegiatan Jamaah Rifaiyah. Memasuki abad ke-19, tepatnya tahun 1850 Masehi, muncul gerakan perlawanan terhadap penjajah melalui penerapan nilai-nilai religi dari Desa Kalisalak, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pemimpin gerakan ini bernama Syekh Ahmad Rifai yang menyebarkan agama Islam dengan metode dakwah yang diselaraskan dengan kondisi sosial pada saat itu. Gerakan pembaruan dan pemurnian ajaran Islam ini selanjutnya dikenal dengan gerakan Rifaiyah sesuai dengan nama pendirinya. Hingga saat ini gerakan Rifaiyah masih eksis di berbagai wilayah di Indonesia, utamanya di daerah Batang dan sekitarnya seperti Wonosobo, Pekalongan, Temanggung, Pati, Kendal, sampai Karawang, Jawa Barat. Lantas, siapa sebenarnya Syekh Ahmad Rifai yang dengan keberaniannya saat itu berhasil mengembangkan dakwah Islam meski dengan tantangan kekejaman kolonial Belanda? Syekh Ahmad Rifai lahir di tahun 1786 di Desa Tempuran, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Ayahnya yang bernama Muhammad bin Sujak Wijaya merupakan seorang pengulu di Kendal. Di keluarganya, Syekh Ahmad Rifai merupakan bungsu dari 8 bersaudara yang kemudian pada umurnya yang baru berusia 7 tahun harus menjadi seorang yatim piatu. Keadaan tersebut membuat Syekh Ahmad Rifai diasuh oleh kakak iparnya yang juga seorang ulama pemimpin salah satu pondok pesantren di Kaliwungu bernama Kiai Haji Asy'ari. Pengaruh dari kakak iparnya inilah yang membentuk seorang Syekh Ahmad Rifai menjadi seorang yang ahli di bidang agama dan memiliki jiwa pemberontak terhadap ketidakadilan. Kiai Haji Asy'ari begitu peduli dengan pendidikan adik iparnya tersebut, sehingga Syekh Ahmad Rifai diproyeksikan untuk belajar menuntut ilmu di tanah Haramain, yakni Mekah dan Madinah. Kecerdasan yang dimiliki Syekh Ahmad Rifai membawanya belajar hingga ke tanah suci dari tahun 1225 Hijriah sampai tahun 1232 Hijriah. Selama 8 tahun, Syekh Ahmad Rifai berguru pada 3 ulama Arab Saudi, yaitu Syekh Isa Al-Barawi, Syekh Ibrahim Al-Bajuri, dan Syekh Faqih Muhammad bin Abdul Aziz Al-Jaisi. Pada masa-masa Syekh Ahmad Rifai belajar ilmu agama di Arab Saudi, ulama-ulama di negara tersebut tengah gencar menganut paham Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahab sebagai pendirinya berniat untuk memurnikan ajaran Islam yang harus sama persis dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Meski demikian, Syekh Ahmad Rifai tidak sepenuhnya terpengaruh dengan ajaran Wahabi. Hanya di bidang tauhid dan pola gerakannya yang berani melawan segala bentuk ketertindasan. Seusai 8 tahun menuntut ilmu di tanah suci, Syekh Ahmad Rifai kemudian pulang ke bumi pertiwi bersama 2 sahabatnya, yaitu Mbah Khalil dari Madura dan Mbah Nawawi dari Banten. Dalam perjalanan di sebuah kapal, ketiganya berencana menyebarkan ajaran Islam yang dapat diterima secara praktis oleh masyarakat awam di daerahnya masing-masing.
Tercatat Syekh Ahmad Rifai telah menulis 50 kitab agama Islam yang mayoritas membahas perkara ubudiyah. Kitab-kitab karangan Syekh Ahmad Rifai merupakan terjemahan dari Al-Quran, hadis, serta karangan ulama-ulama Timur Tengah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dan ditulis dengan Arab Pegon. Atas dasar karya inilah gerakan Rifaiyah kerap disebut sebagai gerakan Islam Tarjumah. Sekembalinya Syekh Ahmad Rifai pulang dari tanah Haramain, kondisi sosial keagamaan di tanah Jawa Tengah terjadi campur aduk antara budaya dan agama. Sebut saja tradisi selamatan, nyewu atau peringatan kematian, mitoni atau peringatan kelahiran, wiwit atau upacara panen, dan lain sebagainya. Kegelisahan yang dialami Syekh Ahmad Rifai melihat realita tersebut lantaran ajaran agama Islam dan budaya Jawa seolah dianggap sama tanpa ada sekat yang membedakan. Di sisi lain, bidang sosial politik pada saat itu turut membuat gerakan Rifaiyah kian yakin untuk menunjukkan taring radikalnya terhadap kolonial Belanda. Saat itu perjanjian Jepara tanggal 20 Oktober 1677 membuat wilayah pantai utara Jawa harus tunduk di bawah kekuasaan Belanda. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Amangkurat II. Dua faktor di atas menjadi alasan mengapa gerakan Rifaiyah lahir hingga pemimpinnya kerap dijatuhi hukuman oleh pihak kolonial lantaran dianggap sebagai pemberontak. Sebut saja fatwa Syekh Ahmad Rifai yang menilai pejabat pemerintahan mulai dari lurah hingga bupati merupakan kaki tangan Belanda yang dianggapnya tidak lebih baik daripada anjing dan babi. Kerasnya pernyataan Syekh Ahmad Rifai itu yang membuat dirinya harus diasingkan ke Ambon. Bagi Syekh Ahmad Rifai, mereka yang tunduk dan mengabdi pada Belanda tak ubahnya seperti penjilat. Mengingat tanah airnya sedang dirampas, namun justru ada orang-orang yang berkuasa dan menghamba pada kolonial. Meski protes yang disematkan Syekh Ahmad Rifai tersebut tidak bermuara sampai menjadi perang fisik, tetapi protes tersebut sangat berpengaruh pada stabilitas pemerintahan Jawa saat itu. Protes-protes keras yang dilancarkan Syekh Ahmad Rifai dilakukan di berbagai tempat dan kesempatan seperti saat di masjid, saat khutbah, saat pengajian, dan berbagai bentuk lainnya. Frontalnya agitasi anti kolonial oleh Syekh Ahmad Rifai yang membuatnya diasingkan ke Ambon tak membuat gerakan ini pasif. Diam-diam Syekh Ahmad Rifai kerap mengirim surat kepada para santrinya di Jawa untuk tetap menjalankan kegiatan Rifaiyah. Puncaknya, gerakan ini berhasil mempengaruhi masyarakat untuk tetap menentang perintah-perintah pemerintahan kolonial Belanda serta birokrat tradisional yang menghamba pada Belanda. Atas jasanya yang berhasil mengobarkan api perlawanan terhadap kolonial itu pula, pada tahun 2004 dirinya dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Warisan kegigihannya dalam membumikan Islam di Nusantara dengan bahasa yang mudah dipahami kaum awam turut mengantarkan 33 karyanya tersimpan di Universitas Leiden, Belanda hingga hari ini. Suatu bukti bahwa karya-karya Syekh Ahmad Rifai bukanlah karya yang sepele. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.